Boleh kita mulai ya sekarang ya. Jadi diharapkan nanti untuk eh, adik-adik yang reguler dan juga yang bapak-bapak atau ibu-ibu atau abang-abang atau kakak-kakak yang ahli jalur pada saat pemateri memberikan materinya, nanti tolong disimak dengan baik-baik karena materi ini mungkin bagi yang reguler dan juga kelas jalur mungkin sangat penting dalam berhadapan atau melakukan komunikasi dengan masyarakat di lokasi PBL-nya gitu. Jadi harap disimak gitu ya. Jadi dan juga harap tenang gitu pada saat pemateri menyampaikan daripada materinya. Oke, untuk itu kita buka untuk kuliah umum dengan judul yaitu teknik komunikasi efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Mari kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum narasumber menyampaikan tentang materinya, mungkin saya bacakan terlebih dahulu yaitu biodata dari narasumber. Adapun narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Miftah Jam Atshid. Beliau adalah Bachelor of Animal Husbandry atau sarjana peternakan yang pada saat ini di Yayasan Planet Indonesia ya, Pak Miftah ya. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan Yayasan Planet Indonesia. Kebetulan Yayasan Planet Indonesia ini juga mensupport kita dalam bentuk proses kerjasama, apalagi yang mahasiswa-mahasiswa regulernya ketika bisa menyelesaikan gelar sarjana kesehatan masyarakatnya, banyak para alumni-alumni kita yang bekerja juga di Yayasan Planet Indonesia ini ya. Mungkin bisa aplaus dulu untuk Yayasan Planet Indonesia ini. Oke, yang berikutnya adalah adapun biodata dari Pak Miftah ini, yaitu adalah kelahiran Bantul ya Pak ya. Mungkin ini Jogja, tanggal 27 Agustus ya Pak ya, 1977. Untuk statusnya adalah menikah. Alamat ini adalah di Wonokromo 2, RT 02, Wonokromo, Pleret, Bantul, Jogja. Nah, untuk nomor handphone ini boleh di-share atau disimpan ya untuk misalnya adik-adik dan bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk nomor handphonenya adalah 0812 2757 1305. Jadi saya ulangi lagi, yaitu 0812 2757 1305 ya. Jadi misalnya untuk sharing informasi ya kan, atau misalnya untuk apalagi yang mau ditanyakan nanti setelah misalnya Pak Miftah menyampaikan daripada narasumbernya, misalnya setelah selesai perkuliahan umum ini mau ditanyakan kembali ya bisa dikontak melalui nomor handphone yang sudah saya sebutkan tadi itu. Untuk pendidikannya yaitu tadi Bachelor of Animal Husbandry, nah ini dari tahun 1995 sampai 2000 di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk ini ya, pengalaman daripada pekerjaannya ini sangat luar biasa, sangat banyak sekali kalau menurut ini ya, berdasarkan daripada biodatanya. Yang pertama itu adalah Empowerment Manager. Nah ini mulai Oktober 2018 sampai sekarang
di Yayasan Planet Indonesia. Yang kedua adalah Main Regional Development Expert. Nah, ini Juli sampai Desember 2016 di PT Trans Intra Asia. Yang ketiga adalah Sustainable Agriculture Coordinator. Nah, ini di Sustainable Agriculture Coordinator Community Empowerment. Ini pada bulan Juni 2012 sampai Juli 2016 di Yayasan Alam Sehat Lestari atau ASRI, Sukadana, Kalimantan Barat, Indonesia. Terus yang keempat adalah Cultivation and Horticultural Marketing Consultant. Ini Februari sampai Maret 2012 di USAID Timur Leste. Ya, Pak Kita ya, betul ya. Terus yang kelima adalah Organic Agriculture Consultant. Nah, ini Juni sampai November 2011 di Aliansi Konservasi Kompotika Alto di Luwuk, ya kan, Center Sulawesi. Yang keenam itu adalah konsultan mentor Dayak and Nur Al Azizah Februari 2011 di AFSC Indonesia, ini di Nangro Aceh Darussalam. Yang ketujuh adalah Training Coordinator for the Youth Basic and Vulnerable Youth Training Program. Ini Juli sampai Desember 2010 di Yayasan Karang Widya, Cianjur, Jawa Barat. Yang berikutnya adalah sebagai fasilitator for Strengthening Institution of JKRI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan juga masih banyak yang lainnya. Maka saya katakan di awal itu adalah ini merupakan suatu bentuk kehormatan yang luar biasa. Kita pada siang hari ini kedatangan Pak Miftah Jam Rashid, ya kan? Yang kalau kita lihat daripada biodata dan pengalaman kerjanya ini adalah sudah keliling Indonesia ya Pak ya, dari Aceh ya kan, nah, sampai bisa ke Sulawesi, juga Kalimantan Barat, sampai bahkan internasional, yaitu di Timur Leste. Jadi pada siang hari ini, karena nanti Pak Miftah untuk memberikan materinya sampai jam 3.30, jadi dalam sesi materi ini nanti akan dibagi, ya kan, menjadi dua. Yang pertama nanti Pak Miftah akan menyampaikan dari segi materinya, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari adik-adik dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang dari kelas jalur. Jadi dalam kondisi pada hari ini Pak Miftah beserta kuliah umumnya ini, jadi ada mahasiswa di semester berapa ya? Semester 7 ya? Mau menjalani semester 6 mau menjalani semester 7 yang reguler, dan ada juga ibu-ibu yang reguler B, itu maksudnya kelas alih jalur atau pindahan itu Pak Miftah, yang khususnya untuk sudah bekerja, yang rata-rata dari basicnya adalah D3 gitu ya Pak ya. Jadi ada dua sasaran yang memang pada hari ini kita satukan menjadi satu kelas. Oke, untuk itu kita atau saya serahkan langsung kepada Pak Miftah untuk menyampaikan daripada materinya. Kepada Pak Miftah, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Saya pribadi mewakili Yayasan Planet Indonesia, salah satu mitra dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, merasa berbangga hati karena bisa hadir di tengah-tengah adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak dalam acara kuliah umum ya, bertemakan komunikasi efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Pada saat ini saya tidak akan istilahnya menambah memberikan materi,
tapi lebih pada kita berbagi bersama, berbagi pengalaman, berbagi informasi, karena tema kita saat ini adalah komunikasi yang efektif. Sebelum kita mulai pada pembahasan ini, sedikit saya ingin menyampaikan tentang latar belakang Yayasan Planet Indonesia, di mana Yayasan Planet Indonesia ini saat ini bekerjasama dengan UNT, Fakultas Kesehatan di sini. Dan seperti tadi Bapak Moderator sampaikan, ada salah satu program di Yayasan Planet Indonesia adalah namanya program keluarga sehat. Nah, program keluarga sehat ini ada 4 staf, 3 dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan kami juga menerima program magang bagi adik-adik yang berkeinginan nantinya jika ingin setelahnya 6 bulan melakukan magang di YBI, kami senang sekali. Bisa bantu slide selanjutnya, Pak? Oh ya, terima kasih. Sedikit tentang Planet Indonesia. Yayasan Planet Indonesia ada 2 badan. Yang pertama namanya Yayasan Planet Indonesia, yang saat ini berkantor di Perdana, di Jalan Perdana nomor 89D, yang secara statusnya berbadan hukum yayasan dan sudah disahkan dari Kementerian Hukum dan HAM. Terus kemudian badan yang kedua adalah sebagai sisternya, sebagai saudaranya, itu berpusat di Amerika. Jadi kalau di Amerika namanya Planet Indonesia Internasional, kalau di Indonesia yaitu Yayasan Planet Indonesia. Jadi ada saudara kami di Amerika sana yang mendukung kami untuk pendanaan, akses jaringan, dan sebagainya. Visi dari Planet Indonesia adalah terwujudnya hubungan antara manusia dan alam untuk sistem sosial, ekologi, ekonomi yang berkelanjutan, yang berkeadilan. Untuk mewujudkan visi itu, Yayasan Planet Indonesia punya misi, yaitu melestarikan ekosistem yang rentan melalui pendekatan tata kelola yang dipimpin oleh masyarakat dalam mengintegrasikan konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, yaitu sosial, pendidikan, kesehatan, serta masalah-masalah ekonomi, kerentanan pangan, mata pencaharian, dan sebagainya di masyarakat. Jadi pendekatan kami adalah pendekatan konservasi sumber daya alam yang dipadukan dengan pemberdayaan manusia, pemberdayaan masyarakat. Bisa lanjut. Untuk intervensi kami tadi mewujudkan tata kelola yang dipimpin oleh masyarakat. Yayasan Planet Indonesia di masyarakat, bersama masyarakat membentuk namanya PUMK, Pelayanan Usaha Masyarakat Konservasi. Jadi di situ masyarakat mengorganisir diri dari kelompok-kelompok yang ada, membuat organisasi badan, namanya adalah PUMK, Pelayanan Usaha Masyarakat Konservasi. Nah, badan ini di masyarakat mereka melakukan berbagai macam aktivitas. Yang pertama adalah di situ pengembangan mata pencaharian berkelanjutan. Misalkan di situ potensi perikanan dikembangkan, pertanian dikembangkan, perkebunan dikembangkan. Terus yang kedua adalah akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Di situ ternyata banyak masyarakat putus sekolah, anak putus sekolah. PUMK itulah yang melakukan kerja-kerja untuk memberikan peluang belajar bagi masyarakatnya dengan program paket kerjasama dengan PKBM. Terus kemudian akses kesehatan kerjasama dengan puskesmas, karena di situ akses kesehatan masih kurang, maka PUMK ini bersama puskesmas
melakukan layanan kesehatan. POMK membantu masyarakatnya dan membentuk kader-kader untuk membantu kader lansia, kader posyandu untuk menjangkau pemahaman kesehatan di tingkat masyarakat. Terus kemudian ada dana ketahanan, di mana PMK ini memberikan akses permodalan bagi masyarakatnya yang sulit untuk mendapatkan akses modal. Terus kemudian ada pengelolaan sumber daya alam, karena kita tahu bahwa di Kalimantan Barat ada kawasan laut, ada kawasan darat, maka PMK berperan dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang terakhir adalah perlindungan ekosistem. Jadi PMK melakukan kerja-kerja konservasi, kerja-kerja perlindungan di kawasan-kawasan lindungan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan. Nah, ini sekilas tentang PMK. Terus lanjut, kami saat ini YPI bekerja di beberapa titik kawasan konservasi yang secara oleh pemerintah itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pertama adalah kami di Kuburaya, di kawasan pesisir Kuburaya, di Teluk Gede, di Kecamatan Lubu, di Kecamatan Batu Ampat. Di situ kita kerja-kerja di kawasan, di situ ada hutan lindung dan ada kawasan konservasi perairan daerah. Pesisir laut itu masuk kawasan konservasi perairan daerah. Sedangkan hutannya masuk hutan lindung, di situ ada hutan desa yang diinisiasi masyarakat untuk dikembangkan. Yang kedua, kami ada di wilayah Bengkayang dan Landak, itu di Cagar Alam Gunung Nyut. Jadi bersama dengan BKSDA Kalimantan Barat untuk melakukan upaya-upaya kerja-kerja di Cagar Alam Gunung Nyut. Yang ketiga di Sintang Skadau, di hutan lindung Gunung Rani, dan yang terakhir adalah di Karimatan, di Cagar Alam Laut Karimatan. Nah, ini sekilas tentang kerja-kerja Yayasan Lahir Indonesia yang bermitra dengan Fakultas Kesehatan UMP. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang kuliah umum ya. Di sini teknik komunikasi efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Bisa lanjut. Kita bicara tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif. Dari beberapa titik-titik yang saya tulis di situ, menurut teman-teman, adik-adik, ibu, bapak, ada hal-hal yang ingin direspon terkait dengan komunikasi efektif? Terkait hal-hal, misalkan apa itu komunikasi efektif? Unsur-unsur apa saja yang ada dalam komunikasi efektif itu? Ada yang mencoba ingin mengomentari apakah itu salah, apakah itu benar, atau yang ingin menegaskan oh ya seperti itu, atau teman-teman punya pengalaman terkait dengan komunikasi efektif? Ada yang mau berbagi? Ayo silakan. Belum ada? Terkait dengan komunikasi efektif. Nah, kalau belum ada berarti coba kita gali sama-sama. Ketika bicara komunikasi, berarti kita tidak bisa sendiri. Kalau kita sendirian, berarti kita ngomong sendiri, berarti apa tadi? Gila. Kita ngomong sendiri, tidak ada lawan bicara, berarti kalau kita ngomong sendiri berarti bisa jadi gila. Berarti agar komunikasi bisa jalan, berarti harus ada dua belah pihak atau lebih. Yang satu menjadi penyampai pesan, yang satu mendengarkan, dan begitu sebaliknya. Jadi harus ada dua belah pihak. Yang kedua, itu tema saja ya. Ada pesan atau tema yang dibicarakan atau dibahas. Sudah ada dua orang, tetapi kalau nggak ada sesuatu yang dibahas, apakah komunikasi itu bisa terjadi?
duduk, bertatap, diam aja, hanya pandang-pandangan. Berarti komunikasi bisa jalan karena pertama ada dua belah pihak atau lebih, ada pesan atau tema yang dibahas. Terus yang kedua ada medianya. Ada medianya. Sekarang kita sudah banyak hal media, banyak media yang sudah ada di sini, seperti Facebook, seperti WhatsApp, seperti Instagram, terus kemudian apa lagi? Kita bisa ada di kafe, di warkop untuk bisa mendiskusikan. Banyak ruang-ruang yang ada untuk melakukan komunikasi. Terus kemudian yang terpenting ketika bicara komunikasi efektif adalah ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Ini nanti mahasiswa teman-teman akan datang ke masyarakat berarti ya. Oke. Nah, ketika nanti kita datang di masyarakat, kita perlu untuk menjunjung nilai-nilai ini. Ketika kita ingin komunikasi kita biar efektif, nilai-nilai yang harus kita junjung adalah yang pertama adalah keterbukaan. Ada yang bisa menjelaskan maksud keterbukaan di sini seperti apa kira-kira? Persepsi teman-teman. Ketika nanti teman-teman datang ke desa, tinggal di masyarakat beberapa saat, nilai yang pertama harus dijunjung tinggi adalah keterbukaan. Apa maksud dari keterbukaan di sini? Ada yang bisa menjelaskan maksud dari keterbukaan di sini? Ayo. Nah, keterbukaan di sini adalah ketika datang di masyarakat, kita membuka diri. Dalam hal adalah kita aktif untuk melakukan diskusi-diskusi, aktif terbuka, memperkenalkan diri. Nama saya ini, saya dari ini. Terus kemudian juga kita mencoba untuk menjelaskan latar belakang kita siapa. Dan kita coba untuk membuka diri terhadap orang-orang nanti desa yang bertanya dengan kita. Jadi kita tidak ada gap di situ dan kita mulai terbuka. Kalau ada orang bertanya, kita respon dengan baik. Ada orang bertanya tentang suatu hal atau ingin merespon tentang kita coba tampung dengan baik dan kita umpan balik respon dengan baik. Itu terbuka. Yang kedua adalah empati. Ikut mencoba batin kita ini merasakan apa yang masyarakat rasakan. Untuk bisa membangun empati ini berarti mata kita buka lebar-lebar, telinga kita buka lebar-lebar. Mata kita bisa melihat situasi yang terjadi, terus telinga kita bisa mendengar lebar-lebar keluhan-keluhan masyarakat, pendapat masyarakat, dan kita coba hadapkan dalam hati kita dan coba kita rasakan. Kita internalisasikan dalam diri kita. Bagaimana ya mereka itu? Oh ya, ternyata berat banget tinggal di daerah seperti ini. Akses kesehatannya kurang, terus akses air bersih juga kurang, pelayanan kesehatan dari puskesmas juga jauh. Kita coba rasakan empati, rasakan apa yang mereka rasakan. Bangun apa ya, rasa batin kita terhadap apa yang mereka rasakan di masyarakat. Nah, ini juga akan berpengaruh pada perilaku kita. Kalau kita masih belum terasah empati kita, ketika datang ke desa, kita justru asik dengan HP. Kita pertemuan, kita asik dengan HP. Nah, itu kan bahaya itu. Asik lihat IG, lihat selfie, ya kan? Selfie dulu. Sampai lokasi selfie, ketemu dengan ini selfie. Nah, itu dipertanyakan empati kita. Umum kita di masyarakat
buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, mendengarkan dan melihat apa yang terjadi di desa kita yang kita akan datangi. Yang ketiga adalah dukungan. Kita punya komitmen untuk mendukung apa yang ingin masyarakat lakukan. Seperti kita itu punya responsibility, punya kepedulian untuk apa yang masyarakat inginkan, kita coba bantu. Jangan kita justru membebani masyarakat terhadap kedatangan kita. Kita minta fasilitas ini, kita minta fasilitas itu. Justru kita harapannya bisa hidup dengan sesuai di mana kita tinggal. Terus kemudian kehadiran kita bisa memberikan dukungan atas apa yang menjadi masalah mereka. Yang keempat adalah rasa positif. Rasa positif ini maksudnya adalah keberadaan kita itu harus memberikan semangat bagi mereka. Semangat bagi mereka bahwa ada orang datang, terus kemudian yang belum mereka kenal. Biasanya karakter masyarakat itu gini, kalau ada orang datang itu lebih dekat daripada orang lama di situ. Pengalaman kami di Yayasan Planet Indonesia, ketika teman-teman ada di lapangan, kebetulan teman-teman lapangan ini di masa 15 sampai 20 hari setiap bulan. Jadi mereka di desa-desa selama 15 sampai 20 hari setiap bulan, dan mereka bersama masyarakat. Dan di situ kita bisa punya waktu untuk memberikan dukungan rasa positivisme di masyarakat. Jadi kehadiran kita bisa kita dengarkan. Terus kemudian masyarakat itu gini, Mbak, Kak, kalau yang ngomong kami ini biasanya tidak didengar, Mbak. Jadi dalam musyawarah kami ini tidak didengar sama mereka. Biasanya kalau ada orang lain yang datang, wajah baru yang datang, itu didengarkan. Nah ini kesempatan bagi kita nanti ketika datang ke desa, rasa positivisme ini bisa kita berikan pada mereka. Aura-aura positif, kita semangat bersama mereka, mendukung mereka, itu bisa bagikan. Jangan nanti datang ke lapangan, terus kita sudah merasa capek, tuntutan, mudi, terus kita loyo dan sebagainya. Jangan sampai itu ditunjukkan di masyarakat. Sampai kita, lelah kita, dan ditunjukkan di masyarakat. Berikan semangat positif pada mereka bahwa kita bersama mereka bisa membuat sesuatu. Terus yang selanjutnya adalah kesetaraan. Kesetaraan di sini maksudnya adalah kita dengan mereka itu sama. Dan kita coba untuk duduk bersama mereka, berdiri sama tinggi bersama mereka. Kesetaraan. Kita coba merangkul di masyarakat yang lebih inklusif. Misalkan di situ ada lansia, ada tokoh agama, ada tokoh muda, ada Pak Kades. Kita perlu mendengarkan semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kita jangan mendengarkan satu orang saja. Kita beri ruang pada semua pihak untuk berpendapat setara dan kita dengarkan sama-sama. Kita beri kesempatan mereka untuk berbicara. Itu kesetaraan. Terus yang terakhir adalah radical listening. Mendengarkan secara radikal. Mendengar radical listening ini maksudnya apa? Tidak hanya mendengar begitu saja, tetapi kita mendengar baik-baik, kita resapi apa maksudnya, terus kemudian coba kita rumuskan bersama masyarakat, terus kemudian kita buat rencananya. Jadi tidak hanya kita dengarkan saja, terus tindakan, tapi kita dengarkan dari masyarakat, terus kemudian kita rumuskan apa yang menjadi keluh kesah mereka,
terus kemudian kita tetapkan dalam rencana tindak lanjut. Itulah radical listening. Yang terakhir di situ, komunikasi efektif akan berjalan jika ada hal-hal yang disepakati para pihak. Kalau kita sudah bangun komunikasi tapi nggak ada kesepakatan yang akan ditindaklanjuti, komunikasi kita belum efektif. Jadi seperti hanya kita duduk-duduk di warung kopi, ngobrol kesana kemari, ngabisin kopi sekian gelas, pergi ke warung kopi nggak ada apa-apa. Nah itu berarti belum ada komunikasi efektif. Ketika nanti kita datang ke masyarakat, diskusikan secara intens, terus bangun kesepakatan-kesepakatan apa yang harus ditindaklanjuti. Ini kunci dari komunikasi efektif. Lanjut. Nah sekarang kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Dari teman-teman, ada yang mau berbagi terkait dengan apa itu pemberdayaan masyarakat? Yang teman-teman pahami, pasti sudah semester 6 ya, dan sudah familiar ya dengan kata pemberdayaan, dengan kata masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Ada yang bisa berbagi persepsi teman-teman tentang pemberdayaan masyarakat itu apa? Ada yang mencoba untuk berpendapat? Gak apa-apa. Di sini gak ada yang salah ya. Di sini gak ada yang salah. Berdiri sih, berdiri. Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat yaitu membuat masyarakat memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Oke. Jadi meningkatkan masyarakat lebih unggul dari kondisi sebelumnya. Terima kasih. Ada lagi? Apa persepsi tentang pemberdayaan masyarakat? Tadi ada satu, membuat kondisi masyarakat lebih baik lagi dari kondisi saat ini, lebih unggul dari kondisi saat ini. Ada lagi? Dari teman-teman cowok? Atau sebelah sini? Oh silakan. Oh tidak. Oke. Saya kira mau berpendapat. Ada lagi yang mau menyampaikan apa sih pemberdayaan masyarakat itu? Oke. Kalau tidak bisa kita lanjut slide-nya. Jadi apa yang tadi teman kita sampaikan, pemberdayaan masyarakat adalah membuat masyarakat lebih unggul dari kondisi sebelumnya. Di situ, ya, memang seperti itu. Dari kata berdaya, membuat masyarakat lebih berdaya, pemberdayaan, empowering. Jadi memberdayakan masyarakat bersama mereka, membuat dari yang 1 menjadi 2, 3, 4, dari 0 menjadi 1. Pemberdayaan masyarakat adalah, kalau dari istilah-istilah yang literatur yang ada di situ, arah kebijakan yang sangat penting dalam penanggulangan ketertinggalan. Jadi bicara pemberdayaan berarti ada kebijakan, arah kebijakan berarti ada strategi yang dibuat. Jika nanti teman-teman turun ke lapangan, teman-teman sudah punya strategi arah kebijakan untuk dalam program penanggulangan ketertinggalan. Ketertinggalan ini tanda kutip, artinya adalah bukan ketertinggalan wah dia latar belakang, ternyata belakang juga, tapi lebih pada aspek-aspek yang lain. Ketertinggalan. Di Pontianak sudah segini, di desa segitu, berarti masih ada sesuatu yang ketertinggalan. Apa yang kurang bisa terbandingkan? Kalau dari kesehatan, bisa kesehatan berarti bagaimana tentang pelayanan kesehatannya? Apakah pelayanan kesehatan di desa itu sudah sama baiknya seperti di Pontianak? Terus pemahaman masyarakat akan ini berhubungan dengan
kesehatan lingkungan. Apakah kondisinya sudah sama seperti yang ideal? Jadi tugas kita adalah bagaimana meningkatkan ketertinggalan itu. Dengan kita ada penanggulangan ketertinggalan, tujuannya adalah agar masyarakat berdaya untuk dapat mengakses peningkatan kualitas kehidupan mereka. Mereka itu punya kekuatan untuk bisa menjangkau pada aspek-aspek kehidupan mereka. Ada aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek mata pencaharian. Jadi kita membuat masyarakat berdaya agar mereka mampu untuk menjangkau aspek kehidupan mereka sendiri. Agar apa? Agar masyarakat bisa mandiri. Tanpa kehadiran kita, mereka sudah mandiri. Sehingga tujuan nanti teman-teman turun ke lapangan, melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan kesehatan. Upayanya adalah yang pertama, ingat, di situ teman-teman membuang misi, membuat masyarakatnya berdaya, agar mereka mampu menjangkau akses-akses kehidupan mereka. Kalau bicara kita memberdayakan, berarti di sini kalau teman-teman ingat pancing, ada kail, ada umpan, memancing dapat ikan. Kalau menurut teman-teman pemberdayaan ini, kita memberikan kailnya atau memberikan ikannya? Kail. Umpama pemberdayaan masyarakat adalah seperti kita memancing, kita memberikan kail pada masyarakatnya, bukan memberikan ikannya. Kalau kita kasih kail, dia akan mampu untuk memancing dan dapat ikan. Dengan dapat ikan, dia berpikir, oh saya memancing ikan, berarti nanti pasti pancing saya rusak. Berarti saya harus ketika dapat ikan, sebagian harus saya jual, sebagian bisa saya makan. Dijual itu sebagian hasilnya untuk ditabung agar pancingnya tetap kalau rusak bisa beli lagi. Jadi filosofi pemberdayaan adalah kita memberikan kainnya, bukan memberikan ikannya. Jadi kita istilahnya memberdayakan untuk mereka dapat mendapatkan akses-akses yang mereka bisa lakukan. Terus ketika kita bicara tentang pemberdayaan, pasti kita punya proses strateginya. Implementasi pada arah kebijakan. Kita harus punya konsep. Konsep ini nanti menjadi bekal kita untuk datang ke masyarakat. Itu pemberdayaan. Sampai di sini ada respon atau pertanyaan dari teman-teman semua. Saya harapkan di sini kita berbagi ya, bukan saya yang monolog, saya yang pidato, saya yang bicara, tapi harapannya ada respon dari teman-teman, bukan dirasakan dengan pengalaman teman-teman, pemikiran teman-teman nanti kalau ke lapangan, sehingga kita bisa sering berbagi pengalaman. Sampai sini ada pertanyaan atau ada tanggapan, respon? Mas, oke, lanjut. Ya, lanjut, oke. Nah, bagaimana teknik komunikasi efektif dalam pemberdayaan masyarakat? Tadi kita sudah paham tentang konsep komunikasi efektif. Sudah kita paham tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, sekarang kita gabungkan nih, komunikasi efektif dengan pemberdayaan masyarakat seperti apa? Konsep tekniknya. Namun sebelum ke situ, bisa lanjut. Sebelum kita masuk pada diskusi tentang komunikasi efektif pemberdayaan masyarakat, saya punya cerita tentang kisah monyet dan 2 ekor ikan. Ada yang pernah dengar cerita ini? Belum. Oke. Lanjut dong. Bisa. Enggak jelas ya. Bisa ceritakan saja. Pada suatu hari di sebuah
pinggir sungai yang sungainya itu jernih sekali. Ikannya itu meliuk-liuk di sungai. Di sungai itu di pinggirnya ada pohon besar yang rindang sekali. Di situ ada seekor monyet duduk santai di salah satu ranting pohon tersebut. Monyet itu duduk santai di atas. Terus di sungainya itu ada 2 ekor ikan bermain asik sekali, berenang asik sekali. Si monyet menyapa si ikan. Halo ikan, gitu ya. Nah, si ikan bagaimana? Halo Bang Monyet, gitu. Jadi mereka itu ada tegur sapa. Ada komunikasi ya. Wah, gimana kabarmu? Baik-baik saja Pak Monyet. Jadi antara ikan dengan monyet ini ada diskusi ringan, ada komunikasi yang ringan-ringan saja. Nah, di sela-sela komunikasi antara monyet dengan ikan saling komunikasi ringan, si monyet melihat di hulu sungai sana itu gelap sekali. Gelap segelap-gelapnya. Terus kemudian si monyet punya pikiran dalam otaknya. Waduh, ini di hulu ini mendung sekali. Berarti di hulu ini pasti hujan deras. Kalau hujan deras, berarti akan ada banjir. Kalau ada banjir, berarti air bah dari hulu datang ke sini. Terus apa dalam pikiran monyet itu? Wah, ini kasihan dan teman-teman saya ini. Satu yang sahabat baik ini. Kalau kena banjir ikan ini, wah ini bahaya sekali. Bisa mati ini ikannya ini. Kena banjir ini. Gitu. Nah, kemudian apa yang dikhawatirkan si monyet terjadi benar. Air bah datang. Sungai itu sudah dibanjir. Tanpa berpikir panjang, si monyet langsung turun dari ranting itu dan menangkap 2 ekor ikan temannya. Awas ikan! Ikan yang masih berenang tadi ada banjir itu kaget. Ditangkap sama si langsung ditangkap ikan itu dari air. Terus kemudian, nah ikan, kau sudah kutangkap, kau sudah kutolong ikan dari banjir itu sudah kutolong. Jadi langsung ikan dibawa ke atas, dibawa ke atas pohon. Dalam beberapa saat, ikan, kau aman ada di sini ikan. Kau aman. Tapi setelah di tangannya ini dibuka lebar-lebar, kok gak gerak-gerak? Ikan, bangun ikan. Apa terjadi padamu ikan? Maka menangislah si monyet itu. Jadi ternyata maksud si monyet untuk menolong ikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang monyet pikirkan. 2 ekor ikan ini mati. Nah, dalam kisah ini, mengapa si ikan mati? Mengapa si ikan mati? Karena keluar dari air. Ya. Keluar dari air. Keluar dari air. Keluar dari air, dari habitatnya ya. Keluar dari kehidupannya, dari lingkungannya, dibawa ke atas mati. 1. Yang kedua. Apa nih?
Sudah takdir. Tadi apa lagi? Dia bisa diangkat dari air itu oleh siapa itu? Oleh monyet. Mengapa si monyet kok sampai ngambil ikannya itu? Menyelamatkan ikannya, menyelamatkan temannya. Maksud si monyet, maksud si monyet dari pendapat kakak ini ingin menyelamatkan ikan. Maksudnya ingin menyelamatkan ikan. Diangkatlah ke darat. Terus apa lagi? Tapi caranya salah. Nah sekarang seharusnya bagaimana dengan si monyet ketika melihat situasi tadi itu agar ikan tidak mati? Kasih nama buatan. Ada lagi? Apakah cara pandang si monyet ini benar dengan mengambil ikan dari sungai karena banjir? Salah. Apakah dengan serta-merta datangnya banjir ikan akan mati? Enggak. Dengan situasi apapun, ikan dalam air ya tetap hidup karena habitatnya. Jadi cara pandang si monyet ini ternyata yang salah. Dia belum paham bahwa si ikan ini hidupnya di air dan dia nggak bisa hidup di darat. Cara pandangnya si monyet terhadap kehidupan ikan ini yang belum tepat. Terus bagaimana caranya sehingga agar monyet ini paham dengan kehidupan ikan tadi? Si monyet harus apa ini kira-kira? Ketika si monyet punya itikat baik, tapi ternyata setelah ingin menolong ikan, justru malah membuat ikan jadi mati. Seharusnya monyet seperti apa? Dengan situasi banjir dan sebagainya tadi, ada ikan dihubungkan dengan komunikasi efektif tadi. Seharusnya monyet seperti apa? Harus bagaimana? Ada yang bisa memberikan respon? Harusnya bagaimana sih monyet? Tidak mau jawab. Apakah si monyet sudah bertanya sama si ikan? Si monyet tidak bertanya sama si ikan. Jadi hanya dengan pikiran singa sendiri, wah, terus berkesimpulan, terus bertindak. Tidak ada komunikasi. Sehingga membuat ikan mati. Satu, si monyet tidak ada komunikasi dengan ikan. Lanjut, apa seharusnya dilakukan oleh si monyet? Ya. Dia harusnya bertanya kepada ikan, maukah diselamatkan? Iya, betul. Bertanya dulu. Ikan, ini ada banjir nih. Kamu mau nggak diselamatkan? Kalau ada komunikasi, itulah tadi itu radical listening. Kita mendengar secara radikal dengan bertanya. Jangan kita pasif untuk mendapatkan input dari masyarakat,
tapi juga kita perlu bertanya. Ikan, apakah perlu kamu selamatkan karena ada banjir? Karena menurut saya banjir itu membahayakan. Kalau sudah bertanya kayak gitu, pasti jawaban singkat, tenang monyet. Kami aman bah dengan banjir ini, kami justru suka. Kita bisa berenang lihat itu, bisa kesana kemari. Jadi kamu nggak usah takut bah dengan banjir itu. Nah, itulah tadi itu. Kalau ada bertanya kepada si ikan. Terus apalagi yang harus dilakukan oleh si monyet? Bertanya kepada ikan, apa yang harus dilakukan oleh si monyet? Ya, pemahaman monyet tentang alam, tentang lingkungannya, ternyata masih dangkal, ya kan? Dia belum paham bahwa si ikan ini hidupnya di air. Ya kalau ada banjir tidak apa-apa. Ikan mati kalau misalkan dia misalkan diracun, ikan baru bisa mati. Ikan dilepaskan ke darat baru bisa mati. Nah, ternyata ikan juga belum menyelidiki situasi dari kondisi ikan tadi ini, lingkungannya belum dipahami. Sehingga ikan berpikiran sendiri dan memutuskan. Nah, ketika kisah si monyet sama si ikan ini tidak akan bahwa teman-teman nanti ketika akan melakukan upaya-upaya pemberdayaan di masyarakat, refleksi apa yang teman-teman dapatkan dari kisah si ikan si monyet ini? Jadi apa yang harus dilakukan dalam komunikasi efektif ini terkait dengan nanti kalau teman-teman datang ke masyarakat? Apakah teman-teman mau seperti monyet? Dalam kasus ini ya, bukan seperti monyet. Dalam ceritanya ini loh. Dalam ceritanya seperti monyet ini. Jadi kita datang, merasa kita paling hebat, kita tahu masyarakatnya, terus kita tanpa diskusi dengan masyarakat, tanpa bertanya, langsung kita ada program ini. Ternyata justru program kita berikan itu membunuh mereka, tidak membuat mereka kreatif, tidak membuat mereka berdaya, justru membuat mereka tergantung oleh keberadaan kita. Apakah kita mau seperti kisah monyet? Dari cerita ini bisa kita refleksikan komunikasi yang efektif ketika kita dengan masyarakat, karena kita pemberdayaan masyarakat berarti kita dengan masyarakat. Kita adalah saya bersama dengan masyarakat, ada dua pihak, kita dan masyarakat. Berarti agar kita tidak jadi monyet, maka yang pertama adalah pelajari terlebih dahulu situasi kondisi masyarakat di mana yang akan kita datangi. Kalau bahasa Inggris itu need assessment. Kita jajaki dulu kebutuhan di masyarakat. Bisa dengan kita dari literatur, bisa dari data BPS. Di desa ini bagaimana mata pencahariannya, masyarakat berapa, jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian mereka biasanya apa, kalender musimnya mereka apa saja. Kita dapatkan dulu menjajakan kebutuhan yang harus kita pertama lakukan. Yang kedua adalah apa yang kita pikirkan dan konsep kami itu jangan langsung diimplementasikan, tapi perlu didiskusikan bersama dengan masyarakat agar mereka juga bisa menerima kehadiran kita dan kita bisa menjangkau apa yang mereka inginkan, terus mereka juga paham apa yang kita harapkan dengan kehadiran kita. Itu pentingnya komunikasi. Terus perlu paham kita sebagai pemberdaya yang akan datang ke masyarakat, karena kita paham bahwa
pemberdayaan adalah tadi membuat masyarakat lebih unggul, lebih berdaya, maka kita perlu paham tentang pendidikan orang dewasa. Karakter orang dewasa harus paham. Komunikasi efektif orang dewasa itu, perilaku orang dewasa harus kita pahami ketika di masyarakat. Kita datang ke masyarakat itu, mereka sudah tua, mereka ada yang muda, ada anak-anak, berjenjang umurnya. Dan orang dewasa harus kita pahami karakter. Di situ pertama, orang dewasa itu tidak mau dibully. Jadi kalau kita dari masyarakat, Pak, gini loh Pak, kesehatan itu seperti ini. Kalau mereka masuk dengan Tuhan, dengan ini, mereka nggak mau dibully masyarakat itu. Mereka mampu membuat keputusan-keputusan sendiri. Harus kita pahami bahwa masyarakat orang dewasa itu mampu membuat keputusannya sendiri. Tanpa kita suruh, mereka mampu bisa berkeputusan sendiri. Tanpa kita arahkan, mereka mampu membuat keputusan sendiri. Terus mereka sudah punya pengalaman sebelumnya. Sebelum kehadiran kita, mereka sudah dengan berjuta-juta pengalaman dinamika kehidupan dan mereka punya pengalaman. Selanjutnya adalah orang dewasa itu punya dorongan dari dalam untuk belajar. Mereka itu mau belajar kalau itu menjadi masalah mereka dan mereka mau mengatasi. Kalau kita kasih materi yang itu bukan menjadi masalah dia, wassalamualaikum. Hanya telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, penyuluhan, bla 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 bla, kita duduk di depan, ngomong bla 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 bla. Ternyata apa yang kita sampaikan tidak memecahkan masalah mereka. Hanya itu hanya pemahaman saja. Nah, kita saja. Tapi kehadiran kita kurang berarti untuk membantu mereka untuk memecahkan masalah. Sehingga penting program yang kita berikan ini nanti bersama mereka mampu memecahkan persoalan hidup mereka. Itu penting. Dan yang terakhir adalah dari refleksi adalah kita membuka diri dengan jujur kepada orang lain di masyarakat ya, secara jujur, terus kemudian tulus dan otentik apa adanya. Tidak usah main drama-dramaan. Kalau kita seperti ini berpakaiannya ya seperti ini, tidak usah berlebihan. Terus kita juga dengan masyarakat jujur apa adanya, tidak usah dibuat-buat. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan A, sampaikan A. Terus kemudian tulus, jangan ada keinginan untuk apa ya? Ada kepentingan di luar itu. Jadi kita perlu tulus di masyarakat. Kalau ingin program pemberdayaan kita berhasil. Lanjut. Nah, ini ada teori sedikit. Nanti kalau kita ke masyarakat komunikasi yang efektif, ini dalam hidup kita. Ini ada satu sisi yang kita ketahui, ada satu sisi yang tidak kita ketahui. Begitu masing-masing ada di pribadi kita. Ini ada satu sisi yang diketahui dan ada satu sisi yang belum diketahui. Jadi masing-masing seperti itu. Nah, di sini kita bicara yang di bawah itu adalah saya tahu, saya tidak tahu. Berarti di bawah adalah itu saya berarti kita. Nanti akan datang ke masyarakat. Terus ini, kamu tidak tahu, ini adalah ranah masyarakat. Ini kita, dan ini masyarakat. Kita punya dua sisi. Sisi di mana kita tahu, berarti kita naik. Sisi ini kita tahu, terus ini sisi kita yang tidak tahu, tidak paham, belum pahami. Terus dari sisi masyarakatnya, ini sisi masyarakat yang tahu, dan ini sisi masyarakat yang
tidak tahu. Nah, kalau kita temukan, coba kita tahu dan masyarakat tahu, berarti fungsi kita nanti sebagai moderator. Apa itu moderator? Mendinamisasi suasana agar masyarakat dapat merumuskan gagasan-gagasan baru. Kita bisa membangun suasana kreativitas mereka dengan kita sama-sama tahu, masyarakat tahu, kita tahu, agar mereka muncul gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Nah, kalau dalam ruang di mana kita tahu, masyarakat tidak tahu, di sini kota ini, maka kita menjadi narasumber. Apa itu narasumber? Kita menyediakan informasi, pengetahuan, dan keterampilan baru. Apakah narasumber seperti di depan seperti ngomong seperti ini? Bukan. Narasumber adalah dengan teknik apapun kita menyediakan informasi-informasi, pengetahuan, dan keterampilan baru yang bisa mereka akses, yang masyarakat belum tahu. Nah, fungsi kita di sini. Terus, kalau posisi kita tidak tahu sama sekali, kita nggak paham, tapi masyarakat paham ternyata. Mereka tuh punya masalah, tapi yang mereka pahami masalah itu, tetapi kita sendiri ini nggak tahu. Jadi kita jangan pura-pura sok pintar, bilang aja kita nggak tahu. Tetapi apa langkah kita? Langkah kita adalah menjadi motivator. Karena kita nggak paham, tapi masyarakatnya paham dengan situasi permasalahannya, fungsi kita adalah motivator. Dan kita merasa sok tahu. Motivator adalah mendinamisasi masyarakat sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Jadi membuat bagaimana antara mereka sendiri ini bisa berbagi pengalaman. Karena mereka paham sebenarnya masalah itu dan pemerintahnya juga paham. Tapi kita sendiri nggak paham. Jadi tugas kita adalah motivator di sini. Kita membuat mereka untuk bisa berbagi pengalaman, saling memecahkan masalah, dan kemudian ada kesepakatan tidak lanjut. Nah, itu di sini motivator. Terus kemudian kita tidak tahu, kita nggak paham nih tentang persoalan dari masyarakat. Nah ini, saya nggak merasa ini. Tetapi masyarakat juga nggak tahu bagaimana pemecahannya. Fungsi kita adalah menghubungkan dengan pihak lain atau tenaga ahli untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat agar bersama masyarakat merumuskan masalahnya dan memecahkan. Jadi kita jangan sok tahu. Kita harus jujur tadi, katakan kalau kita tahu, katakan. Kalau tidak tahu, kita katakan ke masyarakat. Tetapi kita tahu apa yang harus kita perbuat pada 4 jendela ini, 4 ruang ini. Kalau kita tahu, masyarakat tahu, ya sudah kita jadi moderator. Kalau kita tahu, masyarakat tidak tahu, kita sebagai narasumber. Kita tidak tahu, masyarakat tahu sebagai motivator. Kita dan masyarakat sama-sama tidak tahu, kita jadi mediator. Ini penting nanti ketika komunikasi akan efektif karena kita punya target, punya goal dari turun kita ke lapangan agar bisa goal. Maka metode komunikasi ini yang harus kita pakai berdasarkan situasi di masyarakat. Begitu teman-teman. Ini sekedar pengalaman, pasti yang saya sampaikan ini banyak sekali kosongnya. Ruang-ruang kosong tentang komunikasi efektif pemberdayaan ini pasti dari saya banyak kosongnya. Dan mohon maaf, kita bisa diskusi setelah ini. Dari saya cukupkan sekian. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih Pak Bita atas materi dan ilmunya. Jadi setelah kita menyimak
akan mendengarkan serta mencermati dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Ini sangat menarik sekali gitu ya, apalagi ini adalah merupakan ilmu komunikasi atau nanti bekal daripada saudara-saudara maupun bapak dan ibu serta adik-adik nantinya di lapangan ketika dalam melakukan proses pelaksanaan turun ke masyarakat gitu ya, karena bukan secara teoritis lagi tapi sudah berhadapan secara langsung atau face to face dengan masyarakat yang ada di lingkungan di mana tempat lokasi pelaksanaan dari pembelajaran lapangan itu sendiri gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kita buka untuk proses diskusi karena waktunya ini masih panjang lama sebenarnya, masih sekitar 50 menit, tapi alangkah bagusnya memang untuk materi komunikasi yang efektif ini lebih banyaknya untuk proses diskusi ya Pak Bintang ya, karena akan terbuka pengalaman-pengalaman atau apa yang dirasakan oleh saudara-saudara maupun daripada Bapak Ibu nanti boleh ditanyakan langsung dengan narasumber atau kepada Pak Miftah. Mungkin kita buka 2 termin gitu ya. Jadi 1 terminnya 3 penanya, termin keduanya 3 penanya, jadi 6 penanya. Untuk termin pertama terlebih dahulu, dipersilakan kepada adik-adik atau bapak dan ibu yang ingin mau ditanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber. Dipersilakan. Boleh, jadi boleh. Hidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Sri Ayudi, saya dari peminatan kerja kelompok 3 Anjungan Dalam. Di sini saya mau menanyakan tentang bagaimana kan misalnya nih dari yang kita mau menyampaikan sesuatu, tapi di masyarakat tuh dia tahu dan dia lebih mengetahui tentang situasi tersebut. Nah, saya juga tahu, tapi pas saya mau menyampaikan pendapat saya kayak tiba-tiba tuh hilang kepercayaan diri. Bagaimana cara menghadapi situasi tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana menghadapi situasi di mana ternyata masyarakat lebih tahu dari yang kita perkirakan ya, dan kita ngeblank. Kita ngeblank. Pertama yang terpenting dengan situasi seperti ini, nanti teman-teman bisa kasih pendapat juga ya. Kita sering sama-sama belajar. Ketika menghadapi situasi seperti ini, pertama adalah kita memang ngeblank itu terjadi karena pertama kita tidak paham situasinya. Situasi dalam artian adalah ketika ada pertemuan, terus kemudian kita datang belakangan atau datang masalah sudah datang itu baru datang. Terus kemudian juga kita nggak paham tentang materi yang kita sampaikan. Itu menjadi kendala kita kurang pede dan ngeblank. Agar kita tidak ngeblank adalah pertama kita pahami materinya dulu. Kita pasti memperkirakan ini. Kita harus mencoba memperkirakan, menganalisis kira-kira masyarakat paham nggak ya dengan situasi yang akan kita sampaikan materi. Nah, untuk bisa paham apakah masyarakat itu paham atau tidak, kita perlu semacam membuat kajian secara kilat sebelum acara lain. Kita bisa kunjungan, kita saat 1 hari atau 2 hari acara, kita bisa ambil sampel dari rumah ke rumah tentang materi yang kita sampaikan, bagian pemahaman mereka tentang materi, tentang konteks kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan yang akan disampaikan, apakah mereka paham atau tidak. Nah, kalau mereka
rata-rata belum paham, berarti ya tadi itu kita siap untuk menjadi apa tadi itu, kalau kita tahu masyarakat tidak tahu, jadi kita menjadi moderator kan. Nah, sehingga fungsi kita adalah kita hanya membangun situasi pertemuan ini. Kalau mereka bertanya, ini bagaimana ya? Nah, kita buat forum model diskusi di mana mereka bisa saling interaksi di antara mereka. Itu modelnya adalah ada namanya diskusi kelompok. Jadi untuk membangunkan kesadaran kritis akan permasalahan dan mereka ingin tahu, itu adalah dengan kita bangun mereka dalam diskusi kelompok. Tergantung jumlah masyarakatnya. Kalau 15, berarti kita bagi 3 kelompok atau 2 kelompok. Terus kita ungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu digali dan biarkan mereka berdiskusi. Kita fasilitasi diskusi kelompok itu. Nah, kalau kayak gitu, kita tidak teknik. Karena di antara mereka sendiri proses diskusi itu terjadi. Kemudian setelah diskusi kelompok itu selesai, beri kesempatan kelompok untuk presentasi. Untuk presentasi di antara mereka, kelompok A presentasi, bla yang lain mau mendengarkan ya presentasi kelompok ini, nanti teman bisa tanggapan. Kelompok A selesai, ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Nah itu mereka akan belajar tentang mereka sendiri. Jadi bukan kita nanti kita takut sebagai merasa paling pintar kan? Karena ngetik ini. Dengan metode itu akan meminimalisir kita tidak ngetik. Jadi metode diskusi perlu kita pahami. Dengan membangun mereka dalam diskusi kelompok kecil-kecil agar mereka bisa saling mendiskusikan antar permasalahan itu, terus kemudian nanti mereka memplenokan, memaparkan, terus memberikan masukan kelompok lain, terus kemudian disimpulkan. Berarti untuk masalah ini pemecahannya apa? Tugas kita apa? Mempertegas hal-hal yang berkaitan dengan hasil itu yang menurut kita perlu kita tambahkan. Kalau menurut kita sudah cukup, kita perlu mempertegas saja. Berarti dari diskusi kita pada pembahasan kali ini kita menyepakati bahwa untuk permasalahan ini cara adalah dengan ini gitu. Itu metodenya. Sehingga nanti teman-teman tidak merasa komplain gagal gitu ya. Berarti pertama adalah coba asesmen singkat sebelum pertemuan. Terus kemudian kalau bisa kita sebagai panitia harus datang duluan. Jadi pertemuan jangan sampai masyarakat duluan datang baru kita. Itu kita sudah kalah 1-0. Kita dulu sebagai fasilitator datang dulu, kita siapkan semuanya. Datang lebih awal, baru masyarakat datang. Kita sudah menang 1-0 secara pemasangan ruangan ya. Terus kemudian materi metodenya kita siapkan. Oh, lebih baik kita karena mereka sudah tahu sebenarnya permasalahannya dan perlu ditegaskan saja. Tapi modelnya adalah kita membantu. Oke. Jadi ada beberapa langkah atau kiat dalam mengatasi dari persoalan modeling ya. Jadi tadi dengan salah satu asesmen sikap gitu kan, datang lebih awal, terus juga dengan bisa apa namanya tadi adalah menguasai dari sisi proses materi apa yang akan kita sampaikan ya. Jadi sudah dipahami ya. Terus yang berikutnya untuk pertanyaan kedua untuk sesi pertama, atau bisa dibantu Pak? Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak saya diberikan. Karena ada
saya Imam dari Jalur Kesmas Pembangunan Desi. Yang mau saya katakan berkaitan saat kita melakukan kejuruan atau tidaknya seperti ada kita saat ini, apabila kita menyampaikan suatu materi, audiens kita apakah ada yang sebut menghapus diri, ada yang makan, ada yang tidur, sebagai kita tidak akan kita lakukan apa-apa, itu kami hadapi juga saat melakukan kejuruan. Mohon tanggapan dan masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Aku masuk ini Iya, betul. Itu masa yang terjadi. Masa yang terjadi ketika kita di masyarakat ada hal-hal yang itu dugaan kita. Desa main HP, ngobrol sendiri, makan, tidak mendengarkan kita. Langkah pertama adalah ketika kita memulai kita sambutan ketika sesi sambutan dari Pak Pandes dari sesi ini. Terus yang langkah terpenting sebelum kita mulai adalah kita membangun kontrak. Namanya itu kalau istilahnya macam-macam, kontrak belajar, kontrak pertemuan. Kita sebagai fasilitator, langkah pertama adalah kita membangun kesepakatan bersama audiens. Bapak, Ibu, tujuan kita sampaikan tujuan pada pertemuan ini adalah tujuannya ingin satu dan kemudian agar pertemuan ini lebih efektif dan lebih nyaman, apakah kita bisa sepakat sama-sama? Sepakat dalam hal apa misalkan? Agar kita sama-sama nyaman, apakah kita sepakat kalau HP-nya kita silentkan dulu atau kita matikan dulu? Sepakat di mana yang menurut mereka lebih nyaman? Silentkan kah? Atau kita matikan kah? Atau boleh silentkan? Nanti kalau ada yang penting, silahkan tunjuk jari, minta izin ke panitia untuk keluar ruangan. Nah itu bangun disepakati bersama mereka. Terus kemudian kita sepakati prinsip-prinsip yang sebenarnya adalah apakah kita sepakat tidak ada orang yang berpendapat yang lain iya. Paham? Terus sepakatan itu perlu kita tulis di atas kertas langsung. Kita mulai kesepakatan belajar satu. Kata tadi yang disepakati adalah HP kita sadarkan kalau ada panggilan penting bisa angkat panitia dan bisa ruangan. Terus kedua, apakah kita sepakat kalau ada yang berdampak yang lain mendengarkan? Oke, sepakat. Terus kemudian perkataan apa lagi yang sekiranya itu perlu kita lakukan untuk mendukung pertemuan nanti, misalkan gaya makan sendiri, gitu ya. Nah kalau sekiranya makan itu tidak mengganggu, ya silakan. Tapi kalau sekiranya makan mungkin makan kuat itu suaranya perlu disepakati. Jadi itu kita disepakati. Terus kemudian kita seperti juga dengan mereka. Nah kita seperti kira-kira kalau ada yang menganggap sanksinya apa ini? Nah gitu kan. Apakah sanksinya nyanyi atau sanksinya apa? Jadi kita bangun suasana agar sanksinya jangan sampai memberatkan, tapi sanksi yang buat happy. Oh, sanksinya ada apakah mereka pesan, mereka dibuka atau nyanyi apa yang kita pada, tapi itu buat suasana kita dan seterusnya dengan itu akan. Yang pertama adalah kembali kesepakatan. Terus kemudian, ternyata kalau ada yang mengganggu, mendominasi biasa terjadi. Ketika diskusi, yang berpendapat hanya itu aja. Yang mendominasi, yang lain tidak ada kesempatan. Dengan metode seperti itu ada namanya metode menculik.
sebagai fasilitator itu ada yang bertugas sebagai pemandu, ada yang bertugas sebagai pemulai, ada yang bertugas sebagai timekeeper. Jadi masing-masing tahapan itu ada waktu. Misalkan sudah berapa menit yang dibagai itu kasih masing-masing. Terus pemandu sudah paham. Nah, ada satu lagi bertugas tim penculikan. Jadi kalau si orang itu sudah mendomisasi, kita aja deketin sama kita. Kalau nggak terus deketin, ada yang bisa. Ada bapak teman. Kalau diskusi yang lebih, aja ngobrol di luar. Ya, kalau ini tidak mendominasi dan dia diskusi rasanya. Oke, aku untuk Pak Imam untuk pertanyaan yang pertama dan kedua, gitu ya. Jadi gitu ya Pak Imam ya. Jadi kiat-kiatnya mungkin dapat saya tarik simpulkan apa yang disampaikan oleh Pak Jadi apabila mengalami ada gangguan yang seperti misalnya makan, minum, lama, main HP atau keributan dan sebagainya, ya bisa dengan sebelum memulai pelaksanaan acara penyuluhan dengan melakukan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi teknisnya seperti apa kesepakatan yang harus dilakukan sudah dijelaskan oleh narasumber. Yang kedua, solusinya adalah bisa dengan melakukan penculikan ya Pak ya, dengan diajak keluar dan dibantu oleh tim pada saat kita menyampaikan dari materi videonya. Misalnya kan Pak Ibu kan kelompoknya ada beberapa, mungkin bisa dibuat siapa yang menyampaikan, siapa yang moderatornya, siapa yang tutornya, siapa misalnya yang melihat kondisi pada saat proses penyampaian seperti itu. Apabila ada mengalami gangguan yang misalnya terlalu dominan, bisa tadi dengan dilakukan dengan sistem penculikan atau dibawa ngobrol di luar terlebih dahulu, gitu ya menurut saya. Oke, yang berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga di sesi pertama, dipersilakan pada Bapak dan Ibu yang ada jalur maupun kepada adik-adik yang reguler semester 6. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Anissa Ananda. Saya berasal dari kelompok 9 dan saya peminatan K3. Jadi saya ingin menanyakan tadi di dalam kelompok itu ada menyatakan bahwa orang dewasa memiliki pemikiran sendiri dan sudah memiliki banyak pengalaman kan. Nah, saat kami ingin melakukan penyuluhan, materi yang kami siapkan itu berbasis data atau bacaan ataupun dan jurnal-jurnal. Nah, sedangkan saat penyuluhan ini sebetulnya statement kami tidak bantah menurut pengalaman saya dari orang dewasa yang bilang pengalaman saya ini enggak tinggi ini. Nah, jadi yang saya tanyakan, apakah saya harus mengikuti arus ataupun jika saya bantah nanti namanya ya kena apa sih jurnal itu Pak? Terima kasih. Ketika kita diskusi berarti di situ saya tangkap tadi kita berbasis data. Kita menyampaikan data. Terus kemudian ada bantahan terkait dengan data tersebut, itu maksudnya ya. Ada langkah pra pertemuan. Data ini diambil dari siapa? Apakah data ini dari dokumen-dokumen yang ada di literatur atau data yang kita bangun, kita ambil di tingkat masyarakat tersebut. Nah, kalau kita bicara terkait data-data yang terkait dengan kondisi masyarakat yang ada di tersebut, alangkah baiknya proses sebelum kita memaparkan data-data itu, kita juga perlu pemetaan secara partisipatif.
Jadi sebelum kita memaparkan data-data itu, langkah selanjutnya sebelumnya adalah kita melakukan pemetaan kondisi, dan itu berbasis data. Itu bisa dengan kita bisa wawancara atau kita bisa melakukan FCD untuk mendapatkan persepsi masyarakat atas permasalahan itu. Kalau kita sudah mendapatkan data-data tadi, baik itu dari kita dapatkan secara visional, kita datang wawancara dari rumah ke rumah dengan sampel tertentu, terus kemudian juga kita atau pakai metode FCP untuk mendapatkan situasi di situ dengan fokus group discussion dengan agar perwakilan kelompok masyarakat. Kalau kita sudah lakukan itu, kita paparkan, kita namanya umpan balik. Jadi data dari masyarakat kita dapatkan, kita paparkan, terus kita minta respon mereka terhadap hasil itu. Kalau data itu memang berdasarkan real kebutuhan mereka, saya yakin mereka akan berarti kondisi kita seperti itu. Nah, kalau toh ternyata dalam langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelum kita memaparkan data itu kita lakukan dengan ada wawancara berkulur tertentu atau ada pemetaan kondisi, ternyata sudah masih ada yang menanyakan, oh enggak seperti itu. Kita kembalikan lagi pada audiens yang lain. Bagaimana menurut teman-teman bapak ibu yang lain dengan situasi? Jadi nanti kita akan respon dari masyarakat terkait dari pendapat sehingga memang kita di situ adalah bagaimana membangun situasi diskusi bukan satu arah dia ke kita atau kita dia, tapi didiskusikan kita semua pihak untuk berdiri bersama-sama atas apa yang dia tanyakan. Ada respon dari bapak ibu terkait dengan pendapat. Jadi kita dapatkan masyarakat. Nah, fungsi kita adalah nanti mempertegas, bukan kita yang menjawab ya. Kita yang mempertegas, terus kita mengamalkan dari hal yang kita kurang dari pendapat itu dan kita rumuskan. Berarti dari pertanyaan bapak ini dan dari tanggapan dari bapak itu, berarti yang bisa datang adalah pertanyaannya adalah ini. Jadi meminimalisir konfrontasi dengan kita sedang berdebat mesin. Membaca pada masyarakat jika masuk sebagian punya apa ya waktu untuk jawab. Mana? Ya, jelas ya, ya untuk jawaban daripada Pak Miftahnya. Jadi bisa dilakukan dengan pemetaan tadi ya Pak Miftah sampaikan. Bisa dengan tekniknya, yaitu melakukan misalnya wawancara, FGD, ya kan? Nah, dengan melakukan proses umpan balik, tapi kita fungsinya adalah sebagai mempertegas, gitu ya. Oke, untuk sesi pertama sudah selesai, yaitu 3 penanya. Selanjutnya sesi kedua kita buka lagi dengan 3 penanya. 3 pertanyaan maksudnya, 3 orang penanya. Oke. Sebutkan namanya ya, nama peminatan dan kelompoknya. Selamat siang Pak, nama saya Sri Fitriani dari Mas Ali Jalur. Saya menurut pengalaman saya di lapangan ini Pak, biasanya kita udah kasih kepenyuluhan sama masyarakat, kemudian kita udah membuat program ke masyarakat. Oke, masyarakat dengan kader-kadernya mengerti ini Pak, tapi mereka menjalannya sesuai dengan perencanaan kita itu bagus selama 1 bulan atau 2 bulan, kemudian bulan berikutnya udah tidak berjalan dengan baik. Itu bagaimana langkah kita selanjutnya Pak? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terkait dengan situasi kita sudah ada kader-kader kita yang kita dampingi 1 bulan 2 bulan berjalan,
terus kemudian 13 sebenarnya nggak berjalan. Berarti ada sesuatu yang terjadi di situ. Ada sesuatu di mana membuat mereka itu tidak berjalan. Berarti memang perlu ada semacam sesi namanya refleksi. Refleksi ini dan pendampingan. Pendampingan refleksi ini dalam rangka adalah kita bisa metodenya adalah duduk bersama atau kita bisa datangi satu persatu untuk istilahnya itu mengetahui sebenarnya kita punya tujuan apa sih dari yang kita seperti program. Oh, kita punya harapan. Pertama adalah harapan dulu yang kita sebutkan. Harapan adalah program yang kita ingin capai. Satu ditulis dulu. Dan mereka mencoba kita membangkitkan mereka untuk berpendapat. Jadi pertemuan ini kita coba untuk merefleksi, untuk mendiskusikan perkembangan program selama ini. Kemudian kita bisa tempel atas satu harapan itu yang diharapkan. Nah, dari kegiatan itu ada bahwa ada apa sih tujuan yang ingin dicapai, tulis harapan. Harapan ini bisa disinkronkan dengan tujuan program yang kita lakukan bersama mereka. Harapan itu kemudian kita tulis yang separuh di samping kirinya, bedanya itu adalah kondisi saat. Nah, terkait dengan program yang kita tujuan ini, sekarang apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Ibu alami? Alami? Apakah program berjalan? Oh enggak. Satu. Terus apalagi? Oh enggak ada kendala ini. Kedua, kami ada hambatan. Dan di situ kita fasilitasi agar mereka bisa mengungkapkan apa sih yang menjadi kondisi mereka, baik itu tantangan atau apa yang mereka sudah lakukan. Kalau kita sudah mendapatkan harapan, kemudian kita sudah dapatkan kondisi ini, berarti kita perlu ada paspor di tengah-tengah, yaitu upaya. Nah, kita berbeda pada mereka. Apakah dengan kondisi saat ini yang kita alami, dengan harapan yang kita inginkan, apakah sudah sesuai? Nah, kalau belum, upaya apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai harapan ini dengan kondisi yang dialami saat ini? Nah, itu perlu dibedakan langkah demi langkah, didiskusikan, nanti akan muncul langkah demi langkah, sehingga mereka bisa meluluskan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan itu dengan kondisi saat ini. Dan kita perlu sabar untuk memfasilitasi itu. Kita ada mungkin, gitu kan? Tapi perlu kita sabar dengan kita untuk memfasilitasi mereka, sehingga mereka menemukan jalan untuk mengatasi masalah. Baru kemudian kita buat teknisnya. Oh, berarti ada masalah ini, berarti upaya adalah 1, 2, 3. Terus siapa yang akan melakukan upaya kegiatan ini ditulis, terus siapa yang akan melakukan, terus kapan, sehingga nanti itu terjadwal upaya-upaya itu mengatasi permasalahan mereka nanti akan muncul di situ. Upayanya apa, ditulis, terus kemudian siapa yang melakukan, berperan, dan ternyata mereka butuh pelatihan untuk meningkatkan kapasitas. Berarti nanti perannya adalah BPSMA sebagai narasumber, mereka seperti apa, nanti pelatih seperti apa, kemudian waktunya kapan. Nah, itu kira-kira mungkin bisa menjawab. Terima kasih Pak Miftah. Gimana Bu Sri? Apakah sudah apa yang disampaikan oleh narasumber berkaitan dengan solusinya sudah cukup dipahami? Sudah itu ya? Karena memang saya lihat dari profil Pak Miftah ini, pengalamannya, memang apa yang disampaikan ini memang secara teoritis dan di lapangan itu memang kondisi realnya itu Pak Miftah mampu memberikan solusi terhadap apa yang disampaikan atau yang ditanyakan langsung oleh para adik-adik maupun daripada ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena pun memang saya merasakan hal itu Pak. Kebetulan kan dulu pernah ikut di program pemberdayaan masyarakat tapi di bidang gizi gitu Pak ya, di NICE. Nah, terus berdasarkan daripada teori pengalaman
itu buatlah menjadi dalam suatu buku gitu Pak, jadi buku pemberdayaan di masyarakat gitu. Tapi alhamdulillah apa misalkan kepada penerbit itu untuk penerbitnya Pak kan, tapi memang apa yang Bapak sampaikan memang kondisi real yang dihadapi dengan yang pertanyaan tadi itu memang kalau kita sudah terjun di masyarakat itu pasti apa yang ditanyakan oleh adik-adik dan ibu tadi itu pasti dirasakan. Nah, jadi solusinya tadi ini pun ini sudah sangat apa namanya baik, sudah saya katakan bahwa memang real apa yang mungkin sudah pengalaman Pak Miftah rasakan juga tadi Pak ya, di lapangan bagaimana cara mengatasi solusinya ya Bu ya. Jadi bisa dengan cara misalnya duduk bersama-sama dengan melakukan apa tujuan yang ingin diinginkan, apa harapan yang ingin dicapai, kondisi saat ini itu seperti apa, dan ada upayanya juga yang harus dilakukan tadi apa, bisa dengan memfasilitasi dengan membuat timeline untuk proses program berikutnya. Jadi biasanya kalau kitanya sebagai pelaku atau penggiat daripada pemberdayaan ini biasanya disebut untuk mempercepat proses pemberdayaan itu katalisator ya Pak ya? Kalau tidak salah itu ya. Nah, jadi kita hanya apa namanya prosesnya adalah menegaskan gitu ya. Oh, iya. Oke, yang selanjutnya untuk sesi yang kedua, sisa 2 penanya lagi, silakan. Bu Mary atau siapa? Bu Mary dengan dan Ibu Jo yang pas ya berarti ya dua penanya ya. Mungkin Bu Mary terlebih dahulu. Saya kaget karena saya udah makan. Padahal aku belum kumpulin. Baik Pak, di sini saya nama Mary Alifatifa dari kelas Jalur KIP asal Kabupaten Landak Pak. Di mana saya ingin memberikan informasi Kabupaten Landak terdiri dari 13 kecamatan dan 5 kecamatan kategori sangat terpencil. Dari 2012 saya menempati posisi tugas di daerah yang sangat terpencil, di mana kurang di situ nggak ada konsumsi makanannya, air bersih, listrik dan sebagainya. Artinya setiap saya turun saya harus bawa 20 galon untuk mandi dan makanan. Ya, ini kisah nyata saya Pak. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat, teknik komunikasi efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Kita bicara di daerah yang sangat terpencil, kita tahu di situ pendidikannya rata-rata rendah. Nah, artinya dalam memberdayakan masyarakat bisa ke desa, itu tidaklah mudah. Jika kita hanya bertugas tahun 2 tahun itu tidak mungkin. Mengubah mindset orang desa dengan sangat cepat itu tidak mungkin. Di sini saya melakukan pendekatan persuasif, di mana kita juga harus door-to-door mendatangi pasien-pasien, merasakan kesusahan mereka, sampai garam pun kadang berbeda minta garam saya kasih. Artinya makan itu kita berbagi. Nah di sini salah satu yang terjadi selama bertugas, karena saya lihat public speaking Bapak juga cukup baik, jadi saya minta sarannya bagaimana meningkatkan. Kita tahu idealnya rendah karena kadang imunisasi pertama itu terlewatkan. Karena dulunya melahirkan lewat dukun, jadi nggak ada imunisasi pertama. Nah, jadi alasan mereka terkait dengan budaya setempat Pak. Di saat kita sudah memberdayakan itu, kita sudah mufakat dengan perangkat desa, kita mendatangkan yang menentang tadi, alasannya tetap, saya tidak mau anak saya disuntik, demam. Nah, padahal segala hal sudah kita lakukan. Keluarnya saya dari SKM ini, apa yang harus saya lakukan Pak? Dengan orang-orang yang seperti itu. Mohon masukannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Berarti lokasi kita sama. Kami juga ada kerja tapi di Kecamatan Ebesar, di sekitar kawasan Gunung Yud. Di sana kita juga ada desa-desa yang dalam kawasan kami. Dan itu juga kita bisa merasakan yang alami karena juga kami di sana juga situasi geografis itu juga luar biasa sulit. Menuju ke desa juga kalau hujan itu kita berlumpur dan
naik turun gunung, terus dengan medan yang luar biasa, terus listrik tidak ada, sinyal HP nggak ada di situ, terus kemudian juga teman-teman dari puskesmas juga keterbatasan karena pendanaan juga, sehingga juga pelayanan kesehatan tidak maksimal. Itu apa terjadi. Terkait dengan yang Ibu sudah lakukan, sudah mencoba membangun pertemuan dengan kepala desa, dengan tokoh adat, terus kemudian juga, tapi ternyata masyarakat masih minim untuk melakukan imunisasi atau kelahiran, imunisasi di puskesmas. Nah, apakah sudah pernah dilakukan semacam seperti layanan medis yang dilakukan oleh misalkan dari puskesmas sendiri datang ke desa sampai namun ternyata masyarakat masih dan itu bisa dilakukan itu membangun jangka orang-orang di mana ibu bisa punya teman. Jadi memang perubahan perilaku itu perlu waktu. Mengubah perilaku masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat tidak seperti pemerintah lakukan. Sehingga kita punya target ada berapa yang saat ini belum terintegrasi. Terus kemudian strategi kita adalah membangun kita punya teman di desa yang bisa kita transfer pengetahuan. Kayak tanda kutip kita membuat aplikasi tanda kutip ya, yang bisa bagi kita bisa melakukan pendangkulan layanan informasi di antara mereka sendiri. Karena biasanya bahasa kita disampaikan ke mereka itu belum tentu bisa diterima dengan baik. Tetapi kalau antara mereka sendiri yang mendiskusikan dengan bahasa alam mereka sendiri, itu kadang-kadang lebih bisa diterima. Jadi perlu kayak kita membuat dalam bentuk kata-kata yang bisa kita kader untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi teman diskusi master-master desa kita. Sehingga nanti kamu datang yang ini. Jadi bagaimana mereka bisa antara mereka sendiri. Kalau antara mereka sendiri dengan situasi yang santai, karena biasanya kalau ibu itu lebih gimana? Ibu tadi ibu lebih diskusi gimana? Kalau misalkan bapak-bapak dan ibu kalau diskusi dari biasa mereka ada jalan, yang kita bersama kemudian yang masalah adalah jadi coba kita datang berarti kita buat kata-kata yang kita perlu memberikan apa ya rasa knowledge pada orang yang dapat saya yang kita tidak mampu untuk membantu kita untuk melakukan di samping kita melakukan dengan pemerintah desa atau adat bahwa manfaat ini seperti manfaat imunisasi seperti ini dan terkait dari kepala desa hal apa yang perlu ditegakkan dari pemerintah desa. Ya nanti juga ada dari pemerintah desa, tapi juga ada di antara masyarakat sendiri gerakan-gerakan. Semoga bisa menjawab kalau tidak menjawab. Mana Bu? Seperti yang Bapak jelaskan juga sudah dilakukan. Sudah dilakukan, tapi masih gagal juga gitu ya. Atau transfer knowledge juga nih Pak ya? Iya, memang perlu ada refleksi sih. Refleksi itu semacam kita berhenti sejenak dari aktivitas tersebut kita disiplin dari pemerintah desa. Kayak refleksi itu kayak bahwa kita ada target sampai ya ternyata masuk target. Jadi mohon saran dari pemerintah desa ada kepentingan nanti bagaimana apa sih dari gejala-gejala sehingga orang tidak mau vaksin. Apakah pendekatan kita terlalu top down atau memang dia ada sesuatu yang berbeda.
ya untuk sementara meskipun misalnya Ibu dengan jawaban dari narasumber misalnya apa ya tadi yang sudah disampaikan bahwa pernah dilakukan tapi ya mungkin adanya refleksi atau evaluasi daripada kali ini mungkin sudah dilakukan nih tapi masih ada yang kira-kira masyarakat masih tidak mau nih melakukan evaluasi mungkin bisa dilakukan evaluasi dari segi apa prosesnya kira-kira yang apa namanya yang kurang berhasil tadi itu dari dimensi mananya apa dari kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya. Misalnya tadi sudah sampaikan Pak Miftah misalnya pendekatan tokoh masyarakat sudah misalnya terus kepala desa misalnya anggota BPD, Pak RT, Pak RW atau misalnya tokoh adat misalnya di sana kan misalnya di Landak kan sudah juga dilakukan proses pendekatan dengan menggunakan media komunikasi bahasa mungkin sesuai dengan bahasa yang ada di sana ya kan masih gagal juga dan sebagainya misalnya dilakukan lagi misalnya dari Pak Miftah katakan dari dimensi refleksi dan sebagainya ya atau juga ya Pak ya apakah transfer knowledge-nya yang memang budayanya masyarakat di sana itu yang misalnya kurang memahami dan sebagainya kurang berarti juga ya mungkin ada tanda tanya ya mungkin ada masalah apa sebenarnya yang perlu diselesaikan tapi ya setidaknya masyarakat di sana perasaan saya itu mungkin agak lebih ini lah kan biasanya kan mengayomi dari atau mendengarkan dari tokoh masyarakat itu mereka agak lebih ini kan lebih enak misalnya kayak bilang ada alumni kita juga kan Bu Margaret kan yang sekarang ketua komisi C di DPRD Kabupaten Landak kan saya pernah ikut beliau juga tuh misalnya di desa apa mereka yang di desa Senakin itu kan masyarakat tapi kalau Pak desanya hadir dewannya dihadiri di situ juga itu agak lebih ini menyenangkan memang dibandingkan dengan yang misalnya kalau RT RW nya itu tokoh masyarakat yang lain pasti dilibatkan gitu tapi kalau ada yang mereka tokohkan itu mungkin agak didengar dari segi proses omongannya dari Bu Mary ya tapi yang sementara mungkin cukuplah nanti mungkin Bu Mary yang lebih paham dengan apa yang sudah disampaikan tadi solusinya daripada Pak Miftah kan nanti kan Bu Mary kan bisa melihat lagi kondisi di tempat tinggal Bu Mary bekerja gitu ya. Oke selanjutnya yang terakhir siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari kelas 9. Tanya Pak, bagaimana ketika kita berhubungan kepada masyarakat dan kita memberitahu bahwa jangan itu salah, contohnya bayi kan tidak boleh diberi makan sebelum 6 bulan, tapi masyarakat itu membagikan kepada anaknya yang udah besar dan orang terdahulu bahwa masih sehat sampai saat ini. Gimana tanggapan kita kepada masyarakat tersebut? Terima kasih. Kesehatan menurut kita secara kesehatan itu sama tapi masyarakat sudah menerapkan dan memaklumi bahwa apa yang mereka lakukan ternyata itu enggak berdampak negatif itu maksudnya ya itu dalam masyarakat kita akan mengalami itu kadang-kadang teori kesehatan yang sudah dari itu ketika dibawa ke masyarakat kayak itu kamu bisa aja gitu kan kamu bisa bicara juga nyatanya nggak apa-apa gitu kan nah hal-hal seperti itu kita ada namanya kita kita perlu memberikan ruang-ruang bagi masyarakat untuk membahas masalah itu.
Jangan sampai kita memperdebatkan itu dengan mereka. Contohnya, kalau situasi itu satu orang yang mengungkapkan, terus kemudian kita daripada kesempatan orang lain untuk berpendapat, apakah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sekiranya menurut Bapak Ibu yang lain ada pengalaman seperti ini? Kita juga perlu membaca, bisa memaparkan terkait dengan data-data bahwa apa yang ini akan berdampak pada ini. Nah, itu perlu kita paparkan data. Tapi data itu bukan data untuk menjustifikasi bahwa kalian harus ikut kita. Ya. Tugas kita adalah menumbuhkan daya kritis mereka terhadap situasi persoalan mereka. Jadi jangan sampai nanti kita penyuluhan itu seperti kayak kita tuh paling benar sendiri dan mereka, sehingga ada perdebatan bersih. Sehingga metodenya adalah tadi itu, kita ada data-data, terus kita bisa bahas sama-sama, terus kita kasih pertanyaan-pertanyaan analitis atas diskusi kelompok. Kalau saran saya, ketika kita mengadakan penyuluhan, hindari kita itu kayak seperti kita itu seorang narasumber dapat ilmunya banyak, terus kita ngomong di depan, nanti kita akan mati dulu. Karena masyarakat itu dirinya macam-macam, mereka punya pengalaman, mereka sudah punya usaha sendiri, tidak hargai. Sehingga kita bangun itu dalam membangun metode-metode pertemuan itu secerdas mungkin agar tidak kita prestasi, mereka jawab, kita ngerti menjawabkan seperti itu. Jadi ada metode. Pertama adalah namanya diskusi kelompok. Itu untuk menggali masalah-masalah atas apa yang terjadi di masyarakatnya, dibahas bersama-sama, terus kemudian bagaimana pemecahannya. Jadi kita memang perlu ada skenario dalam pertemuan itu. Kalau orang itu belum paham terhadap situasinya, maka perlu ada diskusi kelompok untuk bisa antar mereka bisa belajar satu sama lain, menganalisis satu pertanyaan itu. Sehingga tugas kita adalah memberikan pertanyaan kritis untuk bisa mereka diskusikan. Sehingga bukan kita yang menjawab, biar mereka yang saling mendiskusikan. Sehingga tugas kita adalah membuat pertanyaan-pertanyaan diskusi kelompok berdasarkan materi yang kita berikan. Menggali agar mereka bisa melakukan dari diskusi kelompok itu, terus kemudian menganalisis, baru dipaparkan di atas. Itu standar kita melakukan penyadartahuan agar kita tidak terkesan ditembak, wah itu salah itu. Jadi kita tidak masalah kok, kita santai aja kok. Banyak metode-metode yang kita bisa pakai agar lebih kreatif lagi sehingga mereka bisa saling bermain. Atau pakai media-media yang kita sediakan, mereka bisa belajar untuk menganalisis gambar-gambar yang kita berikan. Nah, itu salah satu metode dari memperkaya metode-metode dari diskusi kita agar diberikan tahuan. Sudah jelas dan dapat dipahami untuk solusi yang disampaikan oleh Pak Bintangnya. Ya. Oke, kalau sudah semuanya, kebetulan materi sudah menyampaikan materinya dan juga sesi tanya jawab dua sesinya telah berakhir. Tapi sebelum kita akhiri materi pada sore hari ini, mari kita hapus terlebih dahulu untuk pemateri kita pada sore ini. Jadi bisa dapat kita simpulkan berkaitan dengan kuliah umum pada sore hari ini dengan tema teknik yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat itu adalah, misalnya dalam konteks komunikasi yang efektif itu harus
mempunyai keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, kesetaraan, dan radikal listening. Dan ketika memang kita melakukan proses upaya pemberdayaan masyarakatnya, jangan lupa untuk kita menentukan daripada strategi pemberdayaan masyarakat yang akan kita lakukan, yaitu berkaitan dengan arah dan kebijakan daripada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dan tentunya perlu juga dilakukan yang namanya refleksi. Nah, jadi refleksinya itu tentunya itu adalah bisa dalam bentuk need assessment, ya kan, kebutuhan apa yang berkaitan dengan proses penilaian, nah, tapi konteksnya adalah dalam hal proses kebutuhan. Terus apa yang dipikirkan dan apa yang akan dikonsepkan ketika dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, dan metodenya bisa dengan melalui pendidikan orang dewasa, dan juga harus memiliki sifat keterbukaan dalam hal jujur, ya kan, dan juga dan autentik. Itu yang bisa dapat kita simpulkan pada kuliah umum ini. Nah, kebetulan kalau kita lihat tema pada sore hari ini, ya kan, ini adalah merupakan teknik komunikasi yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat, karena komunikasi ini adalah merupakan capaian daripada program studi kesehatan masyarakat juga. Kita biasanya kalau untuk di dalam profil lulusan SKM itu kan adalah manajer, gitu ya. Jadi M-nya itu adalah seorang SKM harus menjadi seorang manajer, harus memiliki inovator atau ide, dan sebagai research peneliti, dan juga menjadi pembelajar, ya kan, dan komunikatirian atau komunikator C-nya. Makanya penting dalam Indonesia masyarakat itu berkaitan dengan pada tema kita pada kali ini, sehingga sekalian untuk proses persiapan Anda turun di lapangan pada proses pelaksanaan pembelajaran lapangan juga, ini juga merupakan bentuk daripada capaian program studi. Nah, R-nya leader, pemimpin, E-nya edukator. Nah, tapi sekarang ditambah lagi dengan harus mempunyai jiwa entrepreneur dan konsultan. Jadi tidak fokus nanti lulusan SKM itu hanya berpikirnya ketika lulus SKM harus menjadi PNS. Ternyata bisa banyak pilihan selain daripada PNS, bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi juga konsultan. Tapi totalnya adalah capaian itu adalah miracle ditambah dengan entrepreneur dan konsultan. Mungkin ini hanya untuk ya selain dari proses penyampaian dari narasumber, ya untuk mengingat kepada saudara-saudara bapak dan ibu-ibu bahwa capaian pembelajaran Kesmas se-Indonesia itu sama, tidak ada bedanya, baik Universitas Muhammadiyah Pontianak maupun dengan yang program tinggi Kesmas se-Indonesia yang lainnya, artinya sama. Oke, terima kasih banyak Pak Pita yang pada hari ini telah hadir dan bersedia untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Untuk menutup kuliah umum ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila yang bisa kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin acara selanjutnya mungkin diserahkan sama Musri. Wah.